Hai Minamania, saya Estu Prabowo, penyuluh perikanan Bantu Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait percontohan penyuluhan perikanan, perbenihan ikan gabus dengan sistem jaring bertingkat. Jadi untuk teknologi perbenihan ikan haruan dengan sistem jaring bertingkat ini itu sangat mudah, sangat murah, dan cepat untuk dirakitnya. Jadi Minamania sekalian itu cukup menyediakan jaring yang berukuran 1x1, terus 2x2. Nah, jaring bertingkat ini konsepnya jaring yang 1x1 itu berada di dalam jaring 2x2. Nah, tapi untuk masuk dalam proses perakitan jaring itu harus ada tahapan yang namanya pembersihan medianya. Jadi itu pembersihan media itu meliputi pengapuran kolam, pengeringan, penjemuran tanah dasar. Nah, setelah itu dilakukan baru dipasang kayu untuk rangka rangka jaringnya agar terlihat bentuk segi 4 jaring itu tidak perot. Selanjutnya setelah rangka untuk jaring itu sudah dipasang, kita masuk ke tahap pengikatan jaring. Jadi jaring yang sudah kita siapkan tadi, jaring 1x1, 2x2, itu yang pertama kita pasang adalah jaring 2x2. Setelah itu jaring 1x1 berada di dalam jaring 2x2. Selanjutnya setelah dipasang rapi dengan posisi jaring 1x1 itu berada di tengah, itu kita lakukan pengisian air. Pengisian air ini kita lakukan secara bertahap sehingga mencapai ketinggian 30-40 cm. Sambil menunggu pengisian kolam bertahap, kita siapkan induk ikan gabus yang sudah matang gonat. Induk yang kita pakai itu paling tidak minimal itu yang beratnya 400 gram per ekor. Sehingga itu nanti induk jantan dan betina. Jadi untuk teknologi ini 1:1, induk jantan 1, induk betina 1. Nah, setelah kita melakukan seleksi induk, itu kita lakukan penyuntikan. Penyuntikan ini hormon yang digunakan adalah hormon ovaprim. Itu jika pematangan gonat sudah sempurna. Tapi jika belum, itu hormon yang kita pakai adalah hormon OODEF. Itu untuk mempercepat prosesnya. Nah, setelah kita melakukan penyuntikan, induk ikan gabus jantan dan betina 1:1 itu dimasukkan ke dalam jaring yang berukuran 1x1. Nah, setelah itu kita memasukkan tanaman air. Serah tanaman air Minamania yang ada di rumah, misalnya ada yang gampang enceng gondok atau kayapu, itu bisa. Itu sebagai media dia melekatkan telur. Nah, itu proses dari penyuntikan sampai dia bertelur itu 1-2 minggu. Setelah itu mulai akan ada telur yang mengapung di aera tanaman air tersebut. Nah, setelah ada telur itu 1-2 hari sudah menetas. Selanjutnya tadi pada saat menetas telur Minamania itu kan tadi dirawat oleh induk, itu kita biarkan selama 1 minggu. 1 minggu itu biar dia dirawat oleh induk, itu kita cukup memberi pakan ke induknya saja. Pakannya itu pelet. Nah, jadi nanti larva ini itu dia akan memakan lendir. Lendir itu nanti apakah itu di insangnya induknya, di sela-sela sisik atau apa, itu akan ditotol gitu. Jadi pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhan larva itu lebih cepat jika dirawat oleh induknya. Nah, setelah 1 minggu, larva itu kita pisahkan dengan induknya agar proses pemijahan di tahap yang kedua itu bisa berjalan. Makanya kita akan angkat induknya dengan cara mengangkat jaring 1x1 ke atas. Pastikan seluruh larva sudah jatuh ke jaring yang 2x2. Jaring yang 1x1 tadi itu kita pindahkan ke media jaring 2x2 yang sudah kosong. Nah, itu akan melakukan siklus kedua. Nah, setelah siklus kedua sudah berjalan, menetas lagi, itu baru kita suntikan lagi hormon OODEF untuk proses rematurasi lagi kembali. Itu kalau kita sudah coba itu
waktunya 20 hari. Induk yang telah disuntik itu 20 hari sampai dengan 1 bulan itu akan menetas lagi. Tapi Minamania juga harus memperhatikan ikan yang telah kita pisahkan dengan induk itu kualitas airnya harus bagus. Itu karena kalau kualitas air berubah itu sangat berpengaruh terhadap larva si benih ini. Jadi itu langsung setelah dipisahkan induk dia bisa makan PF 100. Nah, masuk ke tahap penyuntikan OODEV tadi. Nah, setelah proses kita suntik hormon OODEV untuk mempercepat remoturasi, nah itu dengan sendirinya kita secara kontinu mengikuti alurnya lagi dari awal, penyuntikan lagi sampai dia kontinu. Jadi kalau di sini yang belum memakai teknologi ini itu misalnya yang alami mungkin 1 tahun itu cuma 2 kali. Tapi kalau kita pakai hormon ini, istilahnya pakai dengan sistem hormon itu bisa itu tadi 20 hari bisa menetas lagi dan harapannya bisa kontinu secara terus menerus. Minamania jika sudah dirasa benih itu berumur dengan ukuran 23 sampai dengan 57, memang paling idealnya itu benih dengan ukuran 57 yang sudah dipasarkan, karena jangan dijual dengan ukuran kecil. Karena di pengalaman kami, kalau benih ikan haruan yang ukuran kecil itu daya tahan tubuhnya pada saat tebar di kolam itu sangat rentan untuk kematian. Jadi lebih baik Minamania kalau mau membudidayakan pembesaran ikan gabus, cari benih yang 57 yang ukuran besar agar tingkat kematian bisa ditekan.